Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di mana? Di The Crypto Mining Channel. Channel sederhana yang membahas tentang mining kripto seputar kripto apapun, mau Ethereum, nanti mungkin Ergo, Raven dan lain-lain. Dan mungkin nanti akan kita bahas juga mengenai Helium mungkin di beberapa bulan ke depan. Oke, balik lagi. Di sini saya mau membahas tentang Ethereum London Upgrade dan juga apa sih dampaknya. Sebenarnya enggak sih, pengen 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 ngasih tahu berapa banyak rig yang kita manage atau yang saya manage di The Crypto ini. Lalu profitnya sebelum Ethereum London Upgrade ini atau EIP 1559, kemudian setelah EIP 1559 yang mungkin ya beberapa jam lagi nih, ada 10 jam 1 menit sekian. Ya, itu akan ke-update langsung. Oke, yang akan diimplementasikan pada 5 Agustus 2021 jam 19.17 GMT kalau di waktu sekarang sini ya. Paling enggak sekitar 10 jam lagi. Oke, di sini saya membahas sebenarnya saya pengen ngasih tahu juga ada berapa banyak sih rig yang kita manage atau yang saya manage ini. Di sini saya punya rig pertama yang saya kasih nama Barack Obama, yaitu masih ada di Ex Pekerja Farm. Dan penampakan rignya seperti ini. Ya, ini berapa waktu lalu atau berapa hari yang lalu ini sudah kita migrasi rignya dari sebentar. Oke. Takut recordingnya salah. Oke, yang beberapa hari lalu sudah kita migrasi dari rak yang pakai model triplex seperti itu, lalu kita pindahin ke dalam rak yang modelnya seperti ini. Kalau kita perbesar seperti ini ya tampilannya. Oke. Dan di dalam rig ini atau rak ini ada sebanyak 10 GPU yang bisa kita lihat di sini. Ya, pertama ada 1660, ada 2 unit, kemudian ada 1066 GB, ada 2 unit juga. Lalu ada 1660 Super, ada berapa nih? 6 unit. Oke. Jadi ada 10 totalnya. Bisa kita lihat totalnya adalah 282,6 MHz per second. Speed untuk rig Barack Obama ini, oke, yang tampilannya seperti tadi itu. Dan di sini saya juga pengen kasih lihat settingan overclock dari masing-masing card yang ada di sini. Untuk 1660 biasa kita pakai core min 100, lalu mem clocknya 1200 dan power limit di 75 watt ya. Sama untuk dua card yang 1 dan 2 ini sama, atau GPU 0 dan GPU 1 ini sama. Tapi di sini kita dapat invalid share 1. Dan ini saya mining di Ethermine. Nanti akan ditunjukkan juga dashboard Ethermine-nya. Lalu yang kedua ada 1066 GB yang merek FGA. Kita dapat 23,5 MHz sekitar itu. Lalu dengan settingan overclock 100 dan mem clock 1200 dan power limit 80. Kemudian untuk card selanjutnya 1060 6 GB, saya lupa ini merek apa. Ini dapatnya cuma 19,6 MHz dengan fan 70, core-nya 100, mem clock-nya sama 1200 dengan yang atasnya, tapi power limitnya bisa kita turunin sampai ke 75 watt. Lalu di sini 1660 Super, rata-rata semua kita bikin sama untuk overclock-nya. Karena kita pakai atau semuanya ini Hynix GDDR6, semua sama, mau mereknya Gigabyte, mau ini Nvidia kalau nggak salah merek Palit. Lalu di sini ada MSI dan yang ini ini baru terakhir belakangan ini dipasang karena ini juga bukan punya kita, punya teman yang menumpangkan GPU-nya di dalam rig kita. Ada 2 unit dan ini mereknya Colorful. Oke. Masing-masing dari 6 card ini semua sama. Core-nya 1035 atau 1035, mem-nya minus 1004, dan power limitnya kita nolkan atau dibikin auto. Karena kalau kita sudah pakai Absolute Core Clock. Oke, nanti bisa explore juga di HiveOS ada yang namanya Absolute Core Clock. Dari mulai 1660 Super dan card-card ke atasnya, khusus Nvidia kalau nggak salah. Jadi kalau pakai Absolute Core Clock, power limitnya itu clock
otomatis. Bisa kita lihat di sini untuk contoh di Gigabyte dapat 72 watt padahal dibikin 0 atau auto karena sudah memakai absolute core clock 1035. Ya, begitu di rig pertama di sini kita pakai motherboard SYB250 BTC Soyo. Ini yang kita sebut dengan motherboard How. Saya nggak punya gambarnya saat ini, tapi bisa kalian atau bisa teman-teman explore nanti. Lalu Pentium 4 biasa G4560. Lalu disknya ATA VGen, ini model lama ya. Ini model baru juga, VGen 128 GB. Oke. Lalu kita ke rig kedua. Ya, rig kedua di sini saya punya ini dia. Ada 5 card. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Kurang 1 ya, jadi 6. Tanggung banget. Oke, tapi nggak apa-apa. Nanti bisa kita akalin untuk nambah lagi. Kalau ada uangnya. Oke, di sini ada 5 card. Yang pertama RX 580. Terus ada 2 unit RX Vega 64. Lalu ada 2 unit juga RX 3080. Bisa kita lihat di sini. Ini 3080 yang besar, kemudian ini juga 3080 nih yang kedua dari kanan. Ini yang 580 yang kecil, lalu di sini RX Vega 64 ada 2 unit yang kembar, mirip. Ya, bisa dilihat situ ya. Di sini slotnya juga pakainya motherboard 6 slot, jadi kurang 1 lagi supaya bisa terisi full. Bisa kita lihat di sini ada settingan OC-nya sebelum kita masuk ke total hash rate yang didapat. Dan ini nggak kita pakai semua untuk mining Ethereum. Ada 2 card atau ada sebagian yang kita mining untuk Autolycos 2 atau Ergo. Ya, itu RX Vega 64. Dua-duanya mining Ergo. Kita lihat dulu di RX 580 dapat 29,52 MHz. Dengan settingan OC kurang lebih seperti ini ya. Dan karena AMD ini susah untuk setting OC-nya dan buat teman-teman yang pengen niru, saya kasih lihat intip sedikit nih. Harus diklik di sini, kalau nggak kelihatan di tweak-nya ini. Core clock-nya 1200, core state-nya 3, core voltage 900, mem control voltage 850, memory clock 2240, mem state 30, memory voltage 1000, fan 80, power limitnya 94. Dan tweak yang terakhir AMD config-nya ini AMD mem tweak min ref 60. Oke, nanti bisa di post juga kalau mau lihat atau mau niru Radeon RX 580 setting OC-nya. Tapi di luar sana bahkan ada yang bisa sampai 30, mungkin 31 untuk mining Ethereum ya. Tapi saya pribadi sudah merasa cukup lah untuk settingan OC ini. Karena temperaturnya udah cukup rendah. Kemudian ada 2 unit RX Vega 64. RX Vega 64 ini kalau kita baca di forum ya, di forum HiveOS banyak yang menyarankan untuk di flash BIOS ke RX Vega 56. Kenapa? Karena dia bisa dapat optimalisasi untuk mining Ethereum dengan menurunkan daya sampai ke 130 watt. Padahal kita lihat di sini sampai 170 watt ya untuk mining RX Vega. Untuk mining Ergo. Dan saya belum flash BIOS ke 56 ke RX Vega 56. Kenapa? Ya banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk flash BIOS itu. Oke. Di sini bisa dilihat overclock-nya adalah sekitar seperti ini, kurang lebih sama dibikinnya ya. Jadi kalau saya kasih intipannya sedikit, core clock-nya 1075. Ini nggak kelihatan ya, yang bagian ininya harus dilihat di all di sini. Lalu core state-nya kita bikin 0 di sini. Berarti di sini core state-nya 0, core voltage 850, mem control voltage-nya 0, memory clock-nya 1080, memory voltage-nya 0, fan 60, memory limit 0 dan seterusnya. Tanpa di tweak di bagian bawah sini, tidak ada. Karena saya udah coba-coba dan itu gagal, malah sering restart. Jadi inilah yang optimal untuk card RX Vega 64 mining Ergo di tempat saya ini. Padahal sebenarnya kalau kita baca dokumentasi tim Redminer,
mereka bisa mengoptimumkan sampai ke 200 MHz untuk mining ergo dengan satu card RX Vega 64 ini. Tapi dengan drawback ya atau impact-nya itu dayanya bisa sampai 200 watt. Ya, cukup panas hitungannya. Oke. Untuk RX Vega sudah cukup 2 unitnya ini. Kemudian ada RTX 3080, sorry kelibet. RTX 3080 ada 2 unit. Yang pertama merek saya lupa nih mereknya, kalau nggak salah iGame Colorful ya. Mungkin ya benar. Yang kedua MSI. Yang iGame ini kita dapat 94,86 dan dengan catatan di sini dua-duanya tidak ada yang di flash BIOS. Karena kalau kita baca di HiveOS, lagi-lagi di HiveOS di forum, banyak yang menyarankan untuk flash ke, kalau nggak salah ke merek Asus supaya dapat 102 MHz dan seperti itu ya. Tapi kita belum flash ke arah sana. Belum saya flash ke sana. Lalu di iGame ini kita dapat 94,8 dengan settingan core clock 1010, ya ini pakai absolute core clock. Kemudian memnya 1450. Jadi memnya kita bikin rendah nih ya. Karena di banyak orang yang di luar sana pakai mem clocknya untuk 3080 tuh di atas 2000. Lalu power limitnya 225. Jadi walaupun kita set 225 tapi rata-rata dia dapat di angka 220. Jadi masih di bawahnya sedikit. Oke, dengan perbandingan di RTX 3080 di bawahnya MSI 85,3 MHz. Ya, kayak gitu. Dengan dapatnya power limitnya atau powernya itu 199 watt dan core clocknya min 100 ya. Kenapa min 100 saya juga nggak tahu, karena kalau saya bikin 1010 dia malah dapatnya lebih rendah. Jadi ya mendingan yang lebih tinggi kan. Oke, dengan memnya 1450 sama saya bikin di atas ini. Karena sekali lagi saya mau pakai ini untuk long term. Kalau kita paksain pakai memori yang di atas 2000, dia bakalan bikin mem clocknya itu akan panas banget. Sementara kalau kita baca di forum lagi di RTX 3080, kalau memorinya sampai di atas 100 atau 110 derajat, memang di HiveOS nggak bisa kebaca ya, harus dites di Windows, itu bahaya. Apalagi kalau kita belum ganti thermal pad. Oke, jadi dari rig ini ya, dari rig yang kedua ini dengan 5 card ini, kita dapat untuk ETH itu 209,7 MHz dan untuk Autolycos atau ergonya 299, hampir 300. Oke, kemudian di rak atau rig ketiga, saya punya 2 unit VGA. Yang pertama adalah GeForce RTX 3060, lupa mereknya apa. Kemudian yang kedua AMD Radeon RX 5500 XT. Oke, nah di sini ada trik-triknya sedikit. Karena waktu itu sudah ada teman kita dari Bandung yang bernama Adam R, saya lupa, dan beliau sempat bikin postingan di HiveOS juga dan juga nerbitin video di YouTube untuk Glitch 3060 RTX 3060 ya. Di sini saya mau ngasih tahu juga trik yang dia pakai dan saya pakai juga, saya terapin di sini. Tekniknya adalah yang pertama kita mining ergo dulu ya. Jadi mining ergo kalau nggak salah pakai NB Miner. Saya sambil buka. Kelihatan walletnya. nggak apa-apa kelihatan walletnya sedikit. Pokoknya pakai NB Miner nanti dari NB Miner itu kalau nggak salah versi 37,3 sampai mining ergo stabil biasa, dan di sini kan pasti fan-nya itu kebaca 6 ya, karena saya setting 55 berarti sekitar 55%. Kita tunggu sampai dia fan-nya jadi 0. Nah, ini yang dinamain fan glitch. Jadi tunggu fan-nya jadi 0 dan itu bakalan 0 karena mem clock yang kita setting cukup tinggi. Di sini 2900 yang saya pakai. Kalau direkomendasi oleh Adam R ini dibikin antara 2900 sampai ke 3100. Ya, gitu. Tapi karena saya optimal di 2900, jadi selama 24 jam terakhir nih nggak ada yang off nih, nggak ada turun-turun hash rate juga, stabil. Ya, akhirnya saya pakai segini. Jadi setelah nanti 0, langsung kita ganti flat sheet-nya ke flat sheet ETH, mining ETH dua-duanya. Jadi ini dua-duanya mining ETH.
Dimana di RTX 3060 kita dapat 50,3 hash rate. Jadi kayak full hash rate-nya. Kalau selain teknik pakai glitch ini, bisa juga pakai LOL miner. Minernya kita pilih LOL miner, nanti dia bakalan nge-mining 75% dari hash rate yang didapat dari 50 ini. Jadi kalau nggak salah sekitar 37 atau 36 megahash kalau pakai LOL miner tanpa trik apa-apa gitu. Tapi kalau pakai selain dua trik ini, dia bakalan dapat cuma sekitar 20-an, 25 atau berapa, just setengahnya dari 50 inilah. Oke, kayak gitu ya triknya. Nanti kalau bingung bisa tanya di kolom komentar ya. Atau tanya di grup kalau mau join grup. Nanti akan saya kasih linknya di akhir video. Kemudian di GPU yang selanjutnya ada Radeon RX 5500 XT, kita dapat 26,14 MHz. Di mana drawback wattnya sekitar 54 watt. Kecil banget ini bisa dibilang. Dengan settingan overclock seperti ini, ya kalau bisa dilihat tampilannya seperti ini. Nanti bisa di screenshot aja, nggak mau nggak usah saya sebutin. Dapatnya 26,15. Jadi total 76,43 MHz. Oke. Dan tampilan rig-nya adalah seperti ini. Yup, saya taruh di bawah. Cuma 2 unit. Dan kita pakai rak di sini ya, raknya. Jadi kalau buat teman-teman yang penasaran di sini, rak seperti ini kan bagus tuh. Juga rak seperti ini. Kalau pengen nanti bisa kunjungi link Tokopedia kita yang ada di sini. Saya akan kasih lihat di sini ya. Ya saya punya ya baru lah toko baru istilahnya. Dengan produknya ada beberapa produk yang ya mungkin ini pre-order, tapi saya udah order sebenarnya. Jadi nanti tunggu aja ready-nya kapan. Itu kalau mau klik buy pre-order juga nggak masalah. Lalu di sini ada PCI Clip Lock Mining. Dan ini lumayan berguna buat ngejaga agar PCIe-nya itu nggak gampang kecabut. Ya, pasti kalau udah lama mining pasti tahu lah. Jadi di sini akan ngelock dia, nggak akan gampang kecabut. Kan kalau kecabut tuh bahaya, atau kesenggol misalnya minimal. Oke, nanti kunjungi aja toko ini. Kemudian kita lanjut lagi, sekarang bagian kedua. Kita bahas mengenai pendapatannya, profitnya sebelum London upgrade ini. Di sini ada dashboard Ethermine ya, yang dipakai untuk wallet saya. Nah ini di sini nggak full ya, nggak full karena kemarin sempat mati, ada kesalahan teknis pas saya iseng-iseng OC, ternyata gagal OC-nya jadi mati, dan nggak ada yang di on spot buat nyalain, dan itu miss banget. Jadi beberapa jam lumayan miss. Kita dapat untuk estimasinya sekitar 0,0122 Ethereum per hari. Dan ini ada 2 dashboard. Yang pertama ini, yang kedua ini sengaja dipisahin untuk wallet yang lain karena tadi ada yang nitip GPU-nya ya. Oke. Yang pertama ini berarti kalau dalam dolar sekitar 32,8 dolar. Ya, ini seharusnya yang benar adalah sekitar 36 atau 39 dolar ya, hampir 40 dolar karena sempat mati nih, belum ke-update lagi. Oke, terus kalau dalam weekly atau dalam monthly aja sekitar 0,37, padahal seharusnya hampir 0,49 atau hampir 0,5 Ethereum per bulan. Karena ya ini sempat mati hampir 1 hari juga. Oke, yang kedua ini GPU-nya adalah cuma 2 unit. 1660 Super. Jadi kalau buat teman-teman nanti gambaran 1660 Super dapat 2 unitnya berapa sih? Atau 1 unitnya tinggal dibagi 2. Dapat 1 hari sekitar 4,8 dolar. Kalau dibagi 2 ya jadi 2,4 dolar gitu ya. Oke. Dan ini baru running berapa hari aja? Kalau nggak salah dari tanggal hari Sabtu kemarin. Lupa saya. Oke. Ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dapat estimate earningnya 4,8 dolar. Atau dalam bulanan sekitar 145 dolar. Kalau dalam Ethereum-nya sekitar 0,05 Ethereum. Ya. Kalau tadi 0,37 Ethereum, atau dalam bulanannya misalnya dalam dolar 998. Harusnya sih lebih karena sempat mati nih. Oke, kemudian kan tadi kita sempat
singgung ada yang namanya mining ergo juga di rig yang kita pakai. Di sini ada 2 unit untuk RX Vega 64 ya, mining ergo dengan kecepatan ya atau speednya itu 274 current-nya, tapi average-nya sekitar 298 hampir 300. Jadi kalau di sini ada kalkulatornya untuk ergo dalam per menit, terus per hour, per day, per week, sama per month. Dan kita bisa lihat per month-nya aja langsung. Dapat ergonya 36 ergo dengan harga ergo sekarang kalau nggak salah terakhir ngecek itu sekitar $6 lebih. Kalau beberapa waktu lalu sempat di $5 sekian. Sekarang ada di angka $6 sekian. Waktu itu peaknya pernah sampai ke $12 lebih. Jadi kalau di angka ergo 36 kita dapat $235. Lumayan nih, $235. Jadi kalau mau ngitung-ngitung kasar, tapi nggak usah. Nanti bisa teman-teman explore sendiri, bisa teman-teman hitung sendiri. Oke. Selanjutnya saya di sini mau membahas apa lagi ya? Habis kayaknya. Jadi nanti tinggal kita tunggu aja setelah Ethereum London upgrade akan dapat berapa untuk mining Ethereum-nya. Apakah turunnya sangat drastis banget atau enggak? Dan bagaimana nasib dari para miner yang lain? Apakah akan berdampak parah atau tidak? Nanti kita lihat sampai 9 jam atau 10 jam lagi. Lalu buat teman-teman juga yang pengen mining bisa pakai HiveOS, mining HiveOS di sini ya. Dan pengen pakai HiveOS baru bisa teman-teman pakai kode promo Expo Kerja dengan benefitnya dapat deposit $10 di HiveOS. Jadi kalau nanti $10-nya itu bakalan kepake, kalau rignya lebih dari 1 pasti akan kepake. Dan ini free $10. Lumayan kan? Lalu juga jangan lupa ya, kunjungi toko kami ya, toko di sini iseng-iseng aja. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini kalau pengen kita terus aktif membahas mengenai kripto ini, terutama di tips usaha bisnis, bahas mining. Satu lagi juga kita punya project yang namanya Helium. Ya, Helium ini adalah long term project. Helium. Saya coba buka website sendiri karena tadi belum disiapkan. Dan di sini saya juga udah membahas panjang lebar, walaupun belum dalam gitu, di beberapa ada di salah satu video di channel saya juga. Nanti teman-teman bisa kunjungi channelnya, bisa kunjungi videonya ada di ya saya tampilin deh nanti gimana, atau di deskripsi. Ya, oke. Selain itu kita akan membahas Helium banyak di grup. Nggak terlalu banyak sih, tapi mungkin akan disinggung beberapa kali. Nanti silakan kunjungi bit.ly/d/crypto/tele. Nanti di sana akan join bareng-bareng sama dengan pertama kita join grup biasa dulu, lalu di dalam grup itu akan ada link untuk join grup miner. Nah, baru di grup miner itu bisa tanya jawab mengenai Helium. Dan juga mungkin saya buka pre-order untuk Helium dengan mereknya Curling, karena itu yang sudah disupport atau yang akan disupport full di Indonesia dengan frekuensi 923. Oke, kayaknya cukup dulu sampai sini. Mungkin teman-teman bisa punya gambaran berapa sih profit sebelum EIP 1559 atau Ethereum London Upgrade, dan nanti akan diupdate juga profitnya setelah London Upgrade ini berjalan. Oke, terima kasih sudah menonton. Karena mungkin di sini waktunya sudah berapa menit nih? Sudah 24 menit. Sorry ya kepanjangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.